kita bisa lihat masa depan kita sesuram itu, dan kalau tidak ada upaya serius untuk mengembangkan alternatif pembiayaan yang memungkinkan untuk anak-anak muda dan juga masyarakat kita itu menjangkau rumah yang layak, wah gawat itu. Selamat datang kembali di Seeds of Knowledge Talks on Housing Unlearn. Ruang dialog yang digagas oleh Recepol dan Sekolah Pasca Sarjana Pembangunan Berkelanjutan Universitas Indonesia, tempat kita menelaah ulang cara bangsa ini membangun dan membiayai ruang hidupnya. Hari ini kita akan membahas alternatif pembiayaan yang lahir bukan dari bank, tetapi dari solidaritas, koperasi perumahan, dan model kooperatif housing. Bersama saya telah hadir Bapak Suroto, CEO Induk Koperasi Usaha Rakyat atau INKUR pada periode 2019 hingga 2025. Beliau ini banyak meneliti dan mengadvokasi bentuk-bentuk kepemilikan kolektif dalam penyelenggaraan perumahan. Oke, Pak Suroto, sebelumnya panggilan sayang Bapak apa nih? Kakak Roto. Kakak Roto. Ya, selamat datang. Oke, selamat datang Pak. Pleasure to have you here. Mungkin kita akan mulai dengan sedikit pengenalan tentang Bapak Roto, latar belakang Bapak, asal, pendidikan, dan pengalaman kerja Bapak seperti apa? Ya, kalau saya pernah sekolah ya, pernah sekolah di kampus saya dulu di Universitas Jenderal Sudirman, Purwokerto, dan saya memang kalau concern saya memang di koperasi ya. Tadi di-mention soal jabatan yang baru saja pensiun. Nah itu pekerjaan saya memang dari dulu yang ngurusi koperasi terus gitu. Tapi untuk housing ini memang saya bukan sebagai praktisi ya. Tapi saya belajar juga lah, lesson juga. Jadi saya belajar tentang konsep koperasi perumahan di banyak negara juga gitu. Saya ya menarik lah. Gitu. Okay. Ya intinya kalau latar belakang koperasi itu karena saya menganggap bahwa koperasi ini kayak semacam sistem ekonomi alternatif gitu kan. Bagaimana we are growing with the justice gitu loh. Maksudnya kita tumbuh tapi kita itu harus memperhatikan juga keadilan. Jangan lo tumbuh sendiri gitu, kaya sendiri gitu. Kan gak enak tuh kalau semua sendirian kan. Yang asik itu ya bareng-bareng lah gitu. Lah itu aku menemukan bisa dibilang sumber inspirasi saya kenapa saya concern dengan koperasi itu karena koperasi ini menurut saya suatu sistem ekonomi alternatif yang bagaimana bagus karena dia bertujuan untuk memperkaya community, bukan hanya memperkaya diri sendiri. Itu Mas. Nah terus kemudian berkembang di semua sektor. Saya di INKUR baru aja pensiun seminggu yang lalu sebagai CEO dan itu saya membangun dari nol juga. Dari zero dan saya senang karena kemarin saya sudah mewariskan kepada suksesor saya untuk mengembangkan koperasi ini di berbagai sektor dan saya berharap juga ke depan gerakan yang saya bangun ini nanti jadi juga pengembang dari koperasi perumahan ya. Housing kooperatif, sesuatu yang masih asing di Indonesia ini dan baru di-exercise ya, ada beberapa teman-teman yang meng-exercise di Jakarta itu, terutama ada beberapa lah gitu. Nanti kita bisa diskusikan. Gimana Mas ini? Oke, Pak Suroto. Tadi Bapak sempat nyebut tentang koperasi, kooperatif itu saling berkaitan ya Pak, kata-kata koperasi dan kebersamaan itu. Ya, kooperatif itu kan dari cooperation. Jadi sebenarnya koperasi itu sudah recognized by PBB ya, UN. Itu UNESCO itu dia merekognisi apa itu koperasi. Koperasi adalah sebagai suatu organisasi menolong diri sendiri dengan cara kerjasama. Jadi self-help through mutual help. Jadi itu kuncinya koperasi itu di situ. Jadi saya ingin menolong diri saya sendiri atau menolong diri dengan cara
bekerja sama. Bekerja Jadi sama. cooperation-nya memang tepat di situ, Mas. Dan ini sudah direkognisi sebagai intangible heritage ya, sebagai warisan bukan benda dunia. Dan kalau Anda ingin hidup lebih baik, gunakanlah cara hidup koperasi ini kan gitu. Iya, iya. Nah, itu message dari PBB seperti itu. Dan yang menarik lagi adalah tahun 2025 ini sepanjang tahun sebetulnya itu disebut sebagai International Year Kooperatif atau Tahun Koperasi Internasional. Oh iya. Cuman di Indonesia nggak ada selebrasi sama sekali. Saya pergi ke negara komunis seperti Cina itu mereka menselebrasi, ke negara yang paling kapitalis juga mereka rame-rame menselebrasi karena sejak 250 tahun yang lalu itu gerakan koperasi dunia baru diakui oleh PBB dan pengakuannya itu diberikan semacam penghargaan tahun 2025 sepanjang tahun ini sebetulnya sebagai tahunnya koperasi. Oke, menurut Bapak kenapa di Indonesia itu belum dirayakan, belum direcognize? Ya karena memang it's not work. Jadi, Anda lihatlah hari-hari kan kita hidupnya cara kapitalis. Iya. Walaupun slogannya gotong royong tapi Iya. kita individualis mementingkan diri sendiri semua kan gitu. Iya, iya. Bisnis nggak ada tuh anak-anak muda yang menggugat cara kita berbisnis ini salah apa enggak gitu. Kita hanya menggugat kalau negara misalnya nggak ngasih kita subsidi gitu. Tapi kita tidak pernah menggugat sama peran negara ini yang membiarkan sistem kapitalis atau sistem bisnis yang mengutamakan kepemilikan modal semata-mata gitu. Oke. Harusnya ini yang jadi tema besar untuk jadi diskurs ya. Gitu. Teman-teman di kampus ya mungkin. Mungkin, Pak. Apa namanya? Mungkin kita bisa bahas kenapa apa itu Pak perbedaan mendasar antara model pembiayaan perumahan konvensional yang berbasis kredit individual, contohnya seperti KPR, dengan model kooperatif housing yang berbasis solidaritas kooperasi kolektif, baik dalam cara pandang terhadap rumah maupun dalam sistem pengelolaan keuangannya, Pak. Iya, intinya kan konsep perumahan atau housing itu ada 3 ya secara mendasar gitu perbedaannya. Saya memang bukan expertnya tapi pengamat lapangan nih. Jadi 3 hal yang membedakan, ada public housing ya, yang kita tahu di situ sebetulnya bagaimana public housing itu diciptakan oleh pemerintah untuk supaya bisa diakses bagi orang-orang yang tidak punya rumah atau seperti itu. Terus kemudian public housing ini intinya hadir untuk menurunkan biaya sewa misalnya. Orang bisa tinggal di space itu. Yeah. Terus kemudian yang kedua kan commercial housing. Commercial housing yang biasanya dikembangkan untuk dijadikan sebagai alat spekulasi investasi kayak gitu kan. Jadi orang membangun properti atau perumahan hanya untuk bukan hanya dipandang sebagai home, sebagai tempat untuk menghadirkan kebahagiaan, tapi di situ sebagai tempat investasi kan For gitu. profit. Nah, profit. Jadi dia profit oriented. Kalau public housing kan not profit. Yeah. Tapi dia punya keterbatasan dong karena diselenggarakan oleh pemerintah. Nah, terus kemudian yang ketiga adalah cooperative housing, koperasi perumahan. Dia itu orientasinya adalah bagaimana masyarakat itu bisa punya akses terhadap rumah yang layak, higienis, maksudnya sehat, terus kemudian juga terjangkau ya. Terjangkau ini bukan murah. Kalau murah ntar murahan gitu. Nah, terus kemudian dari konsep inilah yang menurut saya menarik karena saya orang koperasi ya, saya tertarik untuk mempelajari lebih jauh. Nah, kita tahu di Indonesia ini kalau menurut data Susenas tahun 2021 kita kan belum Susenas lagi ya. Itu kan backlog atau ketidaktercukupan rumah kita itu sampai 12 juta lebih. Bahkan pemerintah merilisnya 15 juta gitu. Sesungguhnya kita ini backlognya atau ketidakcukupan atau kekurangan rumah itu sampai 15-an juta. Terus kemudian rumah yang ditinggali pun yang tidak layak itu sampai 29 juta lebih. Anda bisa bayangkan kita hari ini menyambut bonus demografi. Anak-anak muda ini sekarang ini mengisi komposisi jumlah populasi kita paling banyak. Tapi terus kemudian kalau tidak ada upaya serius untuk menangani backlog atau kekurangan rumah dan juga menghancurkan
rumah yang tidak layak tadi untuk supaya jadi home, jadi bukan hanya house ya, tapi jadi home, jadi rumah yang membahagiakan itu, ya masa depan kita tentunya suram lah. Kenapa? Karena rumah itu kan pusat segala-galanya. Kita kemanapun kan baliknya ke rumah, bro. Nah, disitulah menurut saya yang harus kita lihat bahwa sistem pembiayaan atau konsep pembiayaan perumahan bagi si anak-anak muda terutama yang terancam jadi tunawisma. Termasuk gua jangan-jangan tinggal di Jakarta lama tapi nggak punya rumah, terus saya tinggal ya masih beruntung saya punya flat kecil. Tapi jutaan anak-anak muda ini kan mereka nggak punya masa depan. Kenapa? Karena kalau dihitung jumlah pendapatan mereka, anggaplah gaji mereka itu 8 juta gitu. 8 juta sebagai pekerja pemula itu, terus kemudian UMR berapa sih Jakarta 5 jutaan, malah lebih parah lagi itu. Itu kalau kita hitung-hitung berapa yang cukup untuk kita mengangsur rumah aja misalnya kalau rumah-rumah komersial itu. Untuk flat yang paling sederhana pun kayaknya nggak mampu kita. Nggak mampu, Pak. Jadi apalagi anak-anak muda sekarang punya style, mereka suka ngopi di kafe kayak gitu. Uangnya habis tuh untuk beli rumah nggak mungkin. Nggak mungkin, Pak. Jadi Mas kita bisa lihat masa depan kita sesuram itu, dan kalau tidak ada upaya serius untuk mengembangkan alternatif pembiayaan yang memungkinkan untuk anak-anak muda dan juga masyarakat kita itu menjangkau rumah yang layak, wah gawat itu. Dan apalagi pemerintah ini sekarang membentuk kementerian tapi slogannya apa sih? Ingin mencetak rumah 3 juta, backlog kita 15 juta, kejar-kejaran, setiap tahun nambah. Dia 3 juta ini kan baru wacana ini, mengandalkan dari charity komersial developer gitu. Itu kan nggak mungkin. Nggak mungkin, Pak. Gitu. Kebanyakan. Jadi seperti itu. Oke, Pak. Saya mau nanya, Pak, dengan model cooperative housing ini, apakah dia mengcover risk-risk yang akan dihadapi oleh konsumen? Contohnya dalam commercial housing nih, Pak, dalam sistem KPR. Misal saya mengajukan KPR untuk rumah dan saya membayar cicilan, namun suatu saat saya kena PHK dari pekerjaan saya gitu. Saya nggak bisa bayar cicilan. Nah, dalam sistem cooperative housing akan seperti apa, Pak, mengcover risk management tersebut? Intinya adalah cooperative housing itu satu sistem legal, entitas legal yang diciptakan, badan hukum lah gitu kan, koperasi sebagai badan hukum yang diciptakan untuk mendorong akses terhadap rumah yang layak dan kemudian sehat dan terjangkau. Nah, kalau commercial housing itu kan banyak komponen beban di situ kan. Dari bukan hanya beban arsitekturnya tapi bunga. Terus kemudian si developer ini juga mengambil profit kan gitu. Nah, semua itu ditiadakan di koperasi. Kenapa? Karena kamu bisa datang membangun satu rumah secara kolektif gitu kan. Bahkan nanti kita bisa obrolin lebih dalam lagi misalnya bagaimana membangun satu community land trust gitu, maksudnya suatu institusi yang penting untuk bagaimana tidak terjadi gentrifikasi atau penyingkiran terhadap generasi muda yang tadi tidak punya rumah dan sebagainya gitu. Nah, dari situlah menurut saya yang paling penting adalah koperasi perumahan ini dikembangkan dalam basis filosofinya. Jadi kalau misalnya kita itu ingin punya rumah yang layak dengan gaji yang minim, terus kemudian beban dari komersial housing tadi itu sangat besar, dari beban bunga, beban teknikal, ditambah lagi profit, semakin nggak terjangkau kan, Mas. Jadi backlognya ini bukan akan berkurang tapi nambah terus gitu. Nah, disitulah sebenarnya urgensi atau filosofi koperasi perumahan itu datang hadir dan sangat penting untuk
menyelesaikan persoalan serius ini. Oke. Secara demografik kita kan punya urusan tadi rumah yang tidak layak. Iya. 29 juta dan backlog 15 juta. Ini kalau digabung kayak neraka aja gitu. Gitu Mas. Iya, oke. Sorry. Bagaimana sih Pak posisi pembiayaan koperasi yang sering disebut informal financing dalam ekosistem perumahan dalam skala nasional? Jadi gini ya, kalau kita mengenal dalam konsep koperasi perumahan itu sebetulnya kita bisa kembalikan itu ketika kita dulu di desa-desa membangun perumahan itu kan gotong royong gitu. Yeah. Nah sebetulnya konsepnya seperti itu. Okay. Tapi ini ada problem kan di perkotaan ini kan kalau misalnya kita tidak punya tanah dan kita tidak mungkin tuh beli tanah di Menteng gitu kalau dengan gaji yang 5 juta tadi kan bro. Yeah. Nah ini gimana caranya? Nah alternatifnya tadi banyak sekali ya. Sebenarnya kalau untuk alternatif pembiayaan bukan hanya ini orang yang punya tabungan terus membangun gitu. Tapi housing co-op ini juga bagus untuk rakyat kelompok rakyat yang termarginalkan misalnya kayak kelompok rakyat miskin kota, terus kemudian kelompok-kelompok yang gaji kecil tadi itu kan yang paling rentan, mereka tidak punya masa depan untuk kepemilikan rumahnya. Yeah. Nah, model-model hibah yang dikembangkan oleh pemerintah itu sangat penting. Jadi hibah lahan misalnya. Ya, walaupun ada banyak problem di situ. Ini sangat kompleks, kalau mau didiskusin itu juga bisa satu sesi podcast panjang. Nah, intinya adalah bahwa ada problem serius tadi, terus kemudian solusinya adalah kalau untuk pembiayaan tadi bisa dikembangkan ya dengan basis mutual, terus kemudian pertama membangun community land trust tadi ya. Jadi bagaimana lembaga ini dibangun melalui konsep antara kelompok-kelompok advokasi pengembangan koperasi perumahan misalnya, atau mereka yang peduli terhadap krisis perumahan, terus kemudian ditambah lagi masyarakat yang ingin memiliki rumah, mereka membangun semacam kelembagaan untuk mengcollecting uang, terus kemudian digunakan untuk membeli tanah kepemilikan kolektif, terus kemudian membangun rumah. Dan tentunya paling penting di situ ada peran pemerintah juga sebagai penjaga kepentingan publik. Kalau masih berfungsi ya pemerintah itu. Jadi fungsi kementerian itu seharusnya ada di situ. Kementerian Perumahan misalnya, dia bagian dari penjaga kepentingan publiknya di dalam community land trust tadi. Nah, kalau alternatif pembiayaannya Anda bisa mengembangkan macam-macam, misalnya kayak rumah sewa gitu. Yeah. Renting ini paling banyak ya, kayak di Kanada itu rata-rata renting. Jadi bukan sistem kepemilikan. Tapi bagaimana koperasi perumahan dalam bentuk apartemen, terus kemudian di situ orang menjadi penyewa gitu. Nah, untuk mencari alternatif pembiayaan itu juga sebetulnya bisa juga dengan model yang lain, sebenarnya joint venture, terus kemudian BOT, build operate transfer. Jadi kalau dikembangkan lagi ada juga pakai community public partnership program misalnya kan. Yeah. Jadi ada kepentingan orang-orang yang miskin di situ, tidak punya akses terhadap rumah, terus kemudian bekerja sama dengan developer untuk mengembangkan satu kawasan yang di situ diperintahkan oleh pemerintah untuk bagaimana dia menyisakan lahan dan juga ini untuk orang-orang yang tidak punya akses gitu. Nah, itu banyak sekali ya. Konsep yang berkembang itu bisa misalnya kayak housing kooperatif model mutual. Model mutual itu ya yang sudah dipraktekkan misalnya kayak flat Menteng gitu. Itu yang dirintis sama siapa? Namanya Mbak Elisa sama Marco itu kan dan kawan-kawan ini, bagaimana mengkonversi lahan milik pribadi untuk berdiri di atasnya rumah yang dibangun untuk kepentingan bersama. Misalnya itu mutual system seperti itu. Terus kemudian kampung akuarium untuk rakyat miskin kota gitu.
Nah ini skema-skema ini yang memungkinkan misalnya mereka ini kan bisa berkembang untuk memiliki rumah dengan cara-cara yang bukan hanya mengandalkan satu komersial housing gitu. Yang sudah kita tahu bahwa komersial housing ini sangat tidak mungkin menjangkau perumahan untuk rakyat ini gitu. Berarti dalam satu keseluruhan proses ini pemerintah harus turut support ya Pak? Iya, pemerintah itu selain tentunya perlu juga misalnya kayak hibah tanah, terus kemudian juga insentif-insentif yang lain yang penting ya, misalnya kayak subsidi bunga itu harus diperbesar itu. Saya lihat pemerintah hari ini misalnya kayak mengembangkan bunga kur untuk perumahan gitu. Tapi practically ini tidak menjangkau komunitas yang miskin tadi gitu loh. Ya, kerumitan-kerumitan hubungan dengan sektor perbankan kayak gini ini harus diselesaikan sama pemerintah. Jadi gimana program subsidi ini memang benar-benar tepat sasaran gitu loh. Subsidi itu kan barang publik sebetulnya. Karena apa? Ada uang rakyat di situ kan. Uang rakyat yang dimasukkan di pajak ini harus digunakan untuk mengafirmasi, menolong mereka yang miskin, karena tujuan pajak kan untuk keadilan. Bukan susah diakses terus kemudian duitnya habis, ternyata skema-skema perbankan ini harus ada semacam plafon khusus gitu. Jadi pemerintah harus memerintahkan itu bahwa plafonnya diperbesar karena kita ada problem backlog yang sangat besar, misalnya plafonnya 1.000 triliun untuk rumah bersubsidi, kredit bersubsidi misalnya. Yang bisa diakses tanpa bunga misalnya, untuk syarat-syaratnya anak-anak muda yang punya pekerjaan tapi dia tidak akan bisa menjangkau rumah misalnya. Ini harus ada targetingnya, harus ada skema-skema yang memang bisa menyasar ke sana. Oke. So far ini untuk sampai saat ini target pasar skema-skema ini apakah sudah tepat belum Pak? Ya kalau dibilang tepat ya sekarang ini housing co-op itu atau koperasi perumahan aja itu di Indonesia baru diskurs levelnya praktek yang tadi saya sebut rintisan misalnya kan, teman-teman di kalau Arkom ya misalnya, aliansi jaringan arsitek komunitas misalnya, terus kemudian jaringan rakyat miskin kota yang tadi saya sebut misalnya, membangun sistem pengelolaan dari kepemilikan gedung hibah dari Pemda yang berdiri di atas HPL-nya si Pemda DKI misalnya, atau model mutual yang dikembangkan di flat menteng gitu. Nah, seperti itu Mas. Oke, baik Pak. Kalau sebagian besar masyarakat berpenghasilan rendah atau sekarang disebutnya MBR di Indonesia tidak terlayani oleh sistem perbankan ya Pak. Apakah koperasi bisa menjadi jembatan antara kebutuhan nyata pada golongan masyarakat ini atau antara kebutuhan nyata pada masyarakat ini dan sistem keuangan formal seperti perbankan? Iya, yang saya ceritakan tadi sebetulnya kan misalnya pemerintah harusnya menyediakan subsidi. Ini kalau tidak disubsidi semakin tidak terjangkau kan. Perbankan kita dengan sistem suku bunga yang komersial, terus kemudian developer ini juga dia juga ada profit di situ. Wah ini margin-margin yang sangat besar ini yang mereka butuhkan kan untuk menutup bunga, menutup profit yang diharapkan. Ini kan semakin menjauhkan kita dari hunian yang layak. Dan makanya tadi skemanya adalah subsidi bunga dengan plafon yang sangat besar. Hitung-hitungannya harus dirasiokan dari, kita harus punya kemampuan menghitung berapa sih misalnya pertumbuhan backlog kita setiap tahunnya. Kalau kita menambah kekurangan rumah itu setiap tahunnya 1 juta, berarti kita harus membangun 2 juta misalnya. Atau yang sudah dislogankan oleh Kementerian Perumahan 3 juta gitu. 3 juta berarti menyelesaikan backlog untuk 3 tahun misalnya. Atau
berapa rafaksi atau perkiraan pertumbuhan perumahan ini yang bisa dijangkau. Nah, harus menjangkau itu tuh subsidinya. Jadi kalau bank dia menciptakan sistem kredit biasa atau subsidi-subsidi selama ini juga sudah ada, tapi plafonnya berapa, siapa yang dijangkau. Kalau perlu kan data itu kan ada. Anak-anak muda yang tidak punya rumah itu suruh kumpul gitu, pasti mereka mau ngumpul semua lah. Terus kemudian dikasih tahu ke mereka bahwa mereka itu disediakan plafon dan itu semua bunganya disubsidi sama pemerintah. Terus kemudian apa yang harus dikerjakan, misalnya membangun community land trust tadi itu. Misalnya seperti itu. Terus kemudian pemerintah hadir juga di situ, bukan hanya dalam skema memberikan kebijakan subsidi, tapi juga kalau perlu hibah tanah gitu kan. Tanah-tanah yang nganggur yang dimiliki oleh pemerintah dibangun misalnya untuk public housing, tapi dimodifikasi dengan konsep mungkin tata kelolanya diserahkan ke koperasi gitu, misalnya seperti itu. Jadi itu gambaran-gambaran yang mungkin untuk membangun koperasi perumahan dari kondisi yang sudah sangat buruk gini. Sebetulnya ini sebenarnya krisis ya Mas, menurut saya gitu. Oke. Berarti untuk sekarang belum ada sistem yang menjembatani antara MBR dan perbankan formal ya Pak? Ya pengetahuan saya di Indonesia ini masih sangat terbatas ya policy-policy yang mengarah ke sana gitu. Iya, jadi masih sangat komersial ya Pak. Iya, menuju pasar yang tepat. Diskusi yang harus kita kembangkan itu harusnya kan bagaimana membangun filosofi koperasi perumahan. Ini hari ini kalau kita bilang koperasi perumahan itu dipikirnya ini bahasa konvensionalnya, kalau dengar koperasi itu biasanya apa? Usaha simpan pinjam atau keuangan. Terus kemudian orang jadi anggota koperasi bisa pinjam duit gitu katanya. Terus kemudian duitnya ini untuk beli rumah. Ini bukan koperasi perumahan. Koperasi perumahan adalah kita orang-orang yang butuh rumah ini kemudian hidup bersama, membangun entitas kolektif dari sebuah koperasi. Nah, koperasinya ini yang jadi developer. Tapi developernya dimiliki oleh mereka yang pengen punya rumah gitu. Terus kemudian mereka lah juga nanti yang mengelola kan gitu. Jadi estate atau perumahan ini dengan konsep koperasi perumahan atau housing kooperatif itu memungkinkan untuk menghilangkan tadi profitabilitas yang tinggi, terus kemudian interest rate atau suku bunga yang sangat komersialitatif dan semakin menjauhkan kita dari perumahan. Layak. Emang filosofisnya itu dari rakyat untuk rakyat ya Pak? Iya, jadi konsep koperasi perumahan atau housing kooperatif itu adalah bagaimana kita itu secara kolektif membangun kepemilikan bersama. Di situ bisa di konsep renting misalnya atau sewa saja. Terus model mutual sistem yang tadi orang-orang bersama mengkolekting tabungannya terus kemudian membangun perumahan. Juga diafirmasi misalnya dengan kebijakan pemerintah, setiap perumahan-perumahan yang harus dikembangkan secara komersial itu misalnya harus menyediakan lahan khusus untuk mereka yang tidak punya ketercukupan dana untuk tinggal di situ misalnya gitu. Terus kemudian konsep perumahan untuk rakyat miskin kota itu dengan affirmative action yang jelas, misalnya dana dan lahan yang dihibahkan dan sebagainya gitu. I see. Oke, Pak. Dalam konteks keterbatasan sistem pembiayaan konvensional dan ketergantungannya pada subsidi pemerintah, mengapa model cooperative housing dipandang sebagai pendekatan yang relatif dan transformatif untuk MBR? Nilai-nilai sosial dan ekonomi yang membuatnya berbeda secara paradigmatik dari sistem pasar perumahan berbasis kepemilikan individual, selain pada pembiayaan, selain pada sistem-sistem financing yang terkait, itu apa aja Pak? Ya, disebut transformatif itu kan berarti perubahan yang radikal. Yang dari tadinya kita hanya mengandalkan sistem basis perumahan
komersial dan juga housing yang terbatas itu kan, public housing yang terbatas. Nah, ini sebetulnya kalau pemerintah serius nih mau melihat ini sebagai solusi, itu housing co-op ini juga atau koperasi perumahan ini, dan ini pengalaman di banyak negara, mereka itu ketika sudah berkembang, misalnya kayak Canadian Housing Cooperative atau Canadian Housing Cooperative Federation ya. Jadi mereka itu koperasi perumahan di Kanada yang sudah berkembang banyak, terus kemudian membentuk federasi gitu. Itu mendorong terjadinya transformasi besar-besaran dalam konsep perumahan rakyat gitu. Kenapa? Karena tadi sifat non komersialnya, terus kemudian pengelolaan demokratiknya, terus kemudian ketika mereka datang ke koperasi itu bukan beli rumah itu bukan untuk tujuan spekulatif. Ini kan merubah atau mentransformasi cara kita memandang rumah kan gitu. Jadi rumah itu bukan properti, apalagi tanahnya gitu kan. Itu bukan properti yang jadi ajang spekulasi. Itu kan yang ingin dikembangkan filosofinya oleh koperasi perumahan ini. Kenapa? Ya proses gentrifikasi atau penyingkiran rakyat berpendapatan rendah, rakyat-rakyat marginal dari kampung kota yang harusnya jadi rumah bersama, itu kan karena itu. Jadi proses transformasionalnya di situ. Ini kan merubah secara fundamental dari konsep rumah yang tadi dipahami sebagai ajang spekulasi, dan juga rumah itu pada akhirnya dilihat hanya dalam sifat komersialitatif gitu, bukan untuk akses yang layak, huni Kan sebagai home. Sebagai home tadi ya, gitu. Home itu sama house bedanya kan situ. Kalau house itu mungkin ya housing co-op itu hanya physically. Tapi kalau home itu kan derajat hidup manusia itu bisa berubah di situ. Sehingga kita lihat orang yang tinggal di rumah yang baik itu hasilnya adalah anak-anak muda atau manusia-manusia yang tumbuh secara sehat mentalnya. Terus kemudian juga ini tentunya kalau kita kaitkan dalam tujuan besar untuk mencegah terjadinya kemiskinan dan sebagainya itu kan, atau solusi terhadap kemiskinan ada di situ. Jadi ini tujuan-tujuan utama yang ini sebenarnya ngomongin tentang housing co-op ini harusnya dijadikan platform. Kenapa? Karena konstitusional kita itu menyebut bangun perusahaan yang sesuai dengan demokrasi ekonomi atau sistem ekonomi demokrasi, yang itu adalah sistem ekonomi konstitusi kita, itu adalah koperasi loh. Cuman orang nggak ngelupain ini gitu loh Mas. Jadi itu bisa kita perdebatkan juga dalam konteks konstitusionalitas koperasi perumahan misalnya gitu. Jadi itu perintah konstitusi bahwa kita itu harusnya membangun lembaga-lembaga ekonomi yang berbasis koperasi gitu. Oke. Ini agak salfok dikit Pak. Berarti dalam satu koperasi itu kan secara ekonomis dia demokratis ya Pak. Berarti dalam tiap member itu mereka punya one vote. Gitu. One vote, one person, one vote. Itu ciri khas dari housing kooperatif. Jadi bukan penentuan kebijakan dari perusahaan koperasi ini atau usaha bersama koperasi ini bukan didasarkan pada capital base atau berapa banyak kamu punya capital atau punya unitary di situ, tapi setiap satu orang itu punya policy satu suara. Itulah yang disebut pengelolaan demokratis, dan tujuannya sebetulnya Mas, kenapa pengelolaan demokratis itu sangat penting? Selama ini semua sistem ekonomi itu tersingkir karena apa? Konsep capital base. Capital base ini artinya apa? Capital driven. Jadi semua policy, semua keputusan itu ditentukan oleh yang punya modal besar kan gitu. Akhirnya masyarakat kan tersingkir. Yang tidak punya modal pasti terdilusi suaranya. Jadi terdegradasi suaranya kan gitu. Jadi kalau dasar pemungutan suaranya tetap one person one vote di dalam tata kelola housing kooperatif ini, itu bukan hanya soal egalitarianisme atau kesetaraan ya, atau equality, tapi ada tujuan keadilan di situ supaya orang tidak tersingkir.
dalam proses mengambil keputusan yang terbaik untuk hidup mereka, untuk di mana mereka berhunian gitu, atau menjadi penghuni dari sebuah kawasan gitu. Iya, iya. Jadi dalam satu asosiasi itu tidak ada kaum marginalnya ya Pak, semuanya di-involve Ya, dalam pemilihan. tujuan dari demokrasi itu kan untuk keadilan. Iya. Nah, kalau kamu sudah tidak setara, gimana mau menciptakan keadilan kan gitu? Iya, iya, iya. Ya saya sama jenengan misalnya Mas Andre. Mas Andre sama Andre ini misalnya kita mau mengambil keputusan, kalau saya mengambil keputusan adalah kepemilikan saham. Misalnya kayak perusahaan perseroan itu kan berdasarkan besarnya saham. Yep. Itu pasti saya yang dominan kalau saya 90% punya saham di situ. Betul. Saya mau jual juga terserah saya kan gitu. Terserah Bapak, betul. Anda tinggal jadi apa? Following Iya. my policy gitu. Berbeda kalau kita equal. Nah itu kenapa koperasi itu sangat penting, karena justru pengelolaan demokratiknya itu. Itu yang disebut transformasi model atau transformatif sistem dari koperasi itu. Oke, baik Pak. Apa namanya Pak? Bagaimana ya Pak idealnya koperasi perumahan itu bisa beroperasi? Mulai dari pembentukan modalnya, pembelian lahan, pembangunan rumah, hingga pengelolaan atau estate management pada hunian tersebut. Saya tadi udah menyebut community land trust gitu. Jadi harus ada 3 pihak nih paling penting ya sebagai stakeholder utamanya. Government memastikan bahwa policy yang saya sebut policy afirmatif tadi itu berada di dalam satu lembaga milik bersama, di dalam satu dewan pengurusan bersama di community land trust tadi. Terus kemudian mereka orang-orang yang pengen punya rumah, pengen punya lahan, terus kemudian mereka berada di dalam lembaga ini, terus ditambah lagi dengan para stakeholder yang lain, sebenarnya stimulator dari advokat kebijakan koperasi perumahan. Kalau di Indonesia ada jaringan Arkom, ada UI ini kan, Universitas Indonesia yang sangat concern dengan isu-isu perumahan, lembaga kajian kita. Ini semua duduk bersama di dalam dewan itu, lalu kemudian sistem ini juga baiknya community land trust itu juga dikelola secara demokratik. Dan votingnya di situ itu memang betul-betul bisa bertujuan untuk menciptakan sistem perumahan yang layak tadi. Jadi jangan sampai lembaga community land trustnya juga tidak demokratik kan gitu. Kalau tidak demokratik nanti polisinya pasti tidak nyambung dengan tujuan besar untuk membangun koperasi perumahan dan lain-lain, atau di situ bisa juga dihidupkan model public housing tapi yang lebih sedikit demokratik gitu. Ada tujuan besar itu. Oke. Apakah model seperti mutual self-help housing atau community land trust ini bisa diterapkan di konteks Indonesia secara luas? Iya sangat mungkin. Tadi perintah konstitusionalnya kan udah jelas tuh. Kita pasal 1 Undang-Undang Dasar pasal 1 Undang-Undang Dasar ayat 2-nya itu kan kedaulatan ada di tangan rakyat. Itu kalau dimaknai kan sebetulnya sistem koperasi itu. Setiap rakyat itu suaranya itu bukan habis di waktu pemilu. Tapi dia itu berkuasa, dikatakan berdaulat itu kan berkuasa. Jadi sampai sudah pemilu itu masih berkuasa kan gitu. Bukan setelah pemilu sudah kehilangan kekuasaannya terus kemudian malah jadi slaver dari kepentingan orang-orang yang dipilih tadi. Terus kemudian yang kedua, sistem ekonomi kita yang pasal 33. Itu basis konstitusionalitas hukumnya jelas bahwa sistem ekonomi kita adalah demokrasi ekonomi. Terus kemudian yang paling cocok adalah koperasi, disebut di situ di penjelasan Mas. Dan penjelasan ini saya katakan berlaku aktif ya, walaupun sudah dihapus oleh amandemen tahun 2003 dulu. Amandemen Undang-Undang Dasar 45. Nah, pokok dasar hukum inilah yang harusnya kita jadikan pondasi untuk membangun community land trust tadi, terus kemudian housing kooperatif atau koperasi perumahan, terus kemudian kita kembangkan lebih luas lagi. Koperasi perumahan itu
bukan hanya sebagai cara kerja kita membangun membangun akses terhadap rumah yang layak. Tapi saya lihat di seluruh dunia penghuni dari housing kooperatif ini mereka itu menciptakan gerakan yang namanya self help tadi, menolong diri sendiri di dalam satu kerjasama gitu. Mereka itu jadi stimulator untuk berkembangnya koperasi perumahan, koperasi asuransi, koperasi pemakaman, koperasi konsumen. Jadi housing kooperatif ini sangat strategis karena ide koperasi yang mereka pahami, mereka praktekkan sebagai konsep mutual help tadi itu terus kemudian berkembang ke sektor-sektor yang lain gitu. Oke, baik Pak. Gimana sih Pak koperasi-koperasi itu bisa membangun kepercayaan dan disiplin finansial di antara anggota lain tanpa harus mengikuti logika bank komersial? Jadi konsep tata kelolanya itu koperasi itu kan tadi bagaimana misalnya pengelolaan itu secara demokratik. Itu menjamin trust kan. Yeah. Nah, kebanyakan orang Indonesia ini kalau bikin lembaga itu mereka itu minus partisipasi sebetulnya. Kita bikin organisasi, lo kan yang punya inisiatif ya, lo aja yang ngerjain gitu. Nah, ini butuh kesadaran partisipatorik dari kita juga dalam membangun lembaga-lembaga semacam koperasi perumahan, community land trust tadi yang lebih demokratik dan sebagainya. Nah, itu yang akhirnya bisa jadi solusi dari sistem financial system yang sangat komersialitatif dan kapitalis gitu kan. Seperti itu Mas. Oke. Nah itu Pak apa namanya, karena yang tadi Bapak bilang masyarakat Indonesia yang makin kesini makin individualis karena karena paham-paham korporat dan kapitalisme, itu kenyataannya gimana Pak di lapangan dalam sebuah koperasi perumahan? Ya, lahirnya atau hadirnya koperasi perumahan itu sebenarnya sifatnya edukatif juga ya. Menyadarkan kita, menggerakkan kita kayak praktek khas flat menteng misalnya, terus kemudian kampung akuarium itu sebetulnya tujuannya bukan hanya membangun koperasi perumahan, tapi ada tujuan edukatifnya bahwa ini loh ada alternatif yang non komersial housing gitu, yang menurut saya harus banyak dikampanyekan dan dipraktekkan gitu. Kalau perlu UI ya sebagai institusi gitu mendorong lahirnya koperasi perumahan ini, mungkin dari calon-calon mahasiswa ini kan calon pekerja juga kan gitu. Betul. Terus kemudian dipikirkan juga untuk misalnya tenaga-tenaga edukator kita atau tenaga di lembaga pendidikan ini yang sangat banyak gitu. Itu bisa jadi best practice juga gitu. Jadi seperti itu, banyak sekali yang bisa kita exercise. Oke. Tapi menurut Bapak itu proses yang panjang apa untuk membalikan masyarakat dari yang individualis sehingga mendapatkan sifat yang gotong royong yang saling membantu? Kita harus mengingat kembali sebetulnya atau merimain ya mengembalikan ingatan sejarah kita bahwa hidup kita di kampung-kampung di desa itu dulu itu semua serba gotong royong dan itulah hakikat kita, nenek moyang kita juga berasal dari sana kan. Kita semua kan orang kampung sebetulnya kan. Cuman sekarang jadi kampung kota gitu karena kita tinggal di Jakarta yang sudah metropolis ini. Tapi kita punya harus punya kesadaran ingatan bahwa kita itu dulu suatu sistem masyarakat yang di desa-desa itu dibangun secara gotong royong. Misalnya kayak rumah betang yang ada di suku Dayak misalnya, itu kan kolektif co-housing ya Jadi kolektif housing yang menurut saya filosofinya adalah supaya orang bisa tinggal bersama di situ dan supaya lebih murah segala sesuatunya ya, aksesibilitasnya dan sebagainya itu menurut saya indah sekali kalau kita lihat misalnya di desa itu orang-orang Jawa misalnya dulu membangun rumah itu dengan bergotong royong dalam segi materialnya, tenaganya, apa segala macam. Jadi model-model ini itu sebetulnya
bukan berarti tradisional itu buruk gitu kan, tapi justru yang tradisional inilah yang futuristik menurut saya kan untuk memberi solusi dari problem akses koperasi perumahan. Ya, kalau works di nenek moyang kita, kenapa nggak bisa works di kita ya Pak? Iya, dan itu ada basis value-nya kan. Kenapa kita itu bergotong royong? Karena solidaritas kita atau kebersamaan kita itulah yang menjadi solusi dari setiap persoalan. Kalau Anda semakin individualis, Anda semakin selfish, maka Anda akan semakin banyak mengalami kesulitan untuk mengambil keputusan yang itu demi kepentingan bersama. Okay. Misalnya kita ingin menciptakan keadilan dalam membangun satu sistem ekonomi misalnya. Kalau Anda semakin individualis, yang ada itu adalah persaingan berdarah-darah kan. Antara yang satu manusia adalah serigala manusia yang lain kan gitu. Homo homini lupus kan gitu. Nah ini slogan kita bergotong royong ini itu harus praktitatif ya, maksudnya harus dipraktekkan gitu. Jangan sampai kita hidup bersama gotong royong itu slogan terus gitu. Harus ada achievementnya, harus ada indeksnya kalau perlu. Jadi mungkin UI dan lembaga riset kita ini menciptakan indeks kegotong royongan untuk membangun terutama perumahan rakyat atau perumahan kita gitu. Itu bagus juga itu. Jadi menguji juga misalnya sebetulnya indeks kepercayaan masyarakat warga kita itu masih ada nggak sih? Dan berapa peningkatannya setiap tahunnya gitu. Itu modal sosial yang penting untuk membangun pondasi koperasi perumahan kan. Ya saya lihat polling selama ini kan hanya polling seberapa percaya Anda sama presiden pilihan Anda gitu. Ini kan lucu kan. Jadi untuk apa afirmasi seperti itu? Kenapa tidak seberapa percayalah kamu itu sama tetanggamu misalnya gitu. Itu harus dilihat tuh, harus diindeks, dan itulah yang memungkinkan kita membangun konsep-konsep alternatif dari perumahan kan gitu, perumahan rakyat. Oke Pak. Gimana sih Pak cara memastikan keberlanjutan finansial koperasi tanpa kehilangan semangat sosialnya atau semangat gotong royongnya ini? Ya tata kelola yang demokratik itu menciptakan trust, transparansi otomatis kan. Kan ada demokrasi kepentingannya untuk menjaga transparansi. Demokratosnya itu kan di situ. Jadi kepentingan bersama itu kan berarti harus dijaga dengan transparansi, harus ada trustnya kan. If trust is present, cooperation will be a spontaneous process. Jadi kalau ada trust ya kan, itu kerjasama akan terjadi secara spontan. Semua akan berkembang menjadi kekuatan. I see. Sekarang itu ada apa sih Pak tantangan utama yang dihadapi oleh model koperasi perumahan di Indonesia? Apakah ini soal regulasi, kepercayaan publik, atau bahkan keterbatasan akses pendanaannya Pak? Problemnya paradigmatik Mas. Jadi problem itu kan mendasar sekali ya kalau sudah dibilang paradigmatik. Kita itu nggak tahu apa itu koperasi perumahan. Saya banyak diskusi sama orang-orang di Kementerian Koperasi misalnya yang bertanggung jawab terhadap pemahaman koperasi masyarakat ini atau mengedukasi ini. Mereka itu tidak paham itu apa itu housing kooperatif atau koperasi perumahan. Pikirnya itu semacam koperasi perumahan itu apa sih? Kayak bikin usaha simpan pinjam, meminjamkan uang kepada anggotanya untuk beli rumah ya. Jadi jauh sekali kan. Ini kan berarti kan kenapa koperasi perumahan tidak berkembang itu karena ada problem paradigma. Ini pemegang policy. Masyarakat juga gitu. Kalau kita bilang koperasi perumahan, mereka itu taunya itu ya pinjam duit di koperasi gitu. Semacam koperasi simpan pinjam terus kemudian buat beli rumah. Ini sama ini. Jadi mereka tidak tahu bahwa koperasi perumahan itu adalah satu konsep legal entity yang atau badan hukum yang memungkinkan untuk kepemilikan kolektif dan bertujuan untuk menciptakan keterjangkauan rumah yang layak, yang sehat
berfungsi sebagai home tadi kan gitu, membangun kesejahteraan gitu. Nah, di situ Mas. Oke, berarti memang harus ada unsur edukatifnya ya Pak di situ. Iya, problem regulasi tentu. Jadi problem regulasinya banyak tadi, affirmative action policy-nya dari pemerintah untuk subsidi, untuk hibah tanah dan sebagainya. Itu harus ditempatkan di dalam satu institusi bersama yang disebut community land trust tadi. Itu pentingnya problem regulasi ini kan banyak sekali ya, misalnya kepemilikan tanah oleh koperasi ini juga masih problem. Karena apa? Menurut PP tentang reforma agraria itu yang namanya kepemilikan tanah oleh koperasi itu adalah hanya dimention atau disebut koperasi pertanian. Ini kan ada problem historik. Ya dulu problem tanah atau agraria di perkotaan itu kan belum dilihat sebagai masalah. Masalahnya adalah dulu bagaimana reforma agraria itu diciptakan untuk para petani yang kepemilikan alat produksinya itu yang paling utama kan tanah gitu. Nah sekarang kan ada isu soal reforma agraria perkotaan, ya intinya ini isu paling utamanya adalah dikaitkan dengan isu kepemilikan rumah kan gitu. Nah di situ harusnya ini segera diakselerasi pakai regulasi-regulasi dan kebijakan juga gitu. Selain tadi ya, masyarakat itu juga paradigmatik, mereka itu tidak paham gitu. Apa itu housing kooperatif atau koperasi perumahan gitu. Memang harus ada edukasinya juga Pak. Berarti perlu juga mungkin podcast-podcast ini dikembangkan di tempat-tempat yang lebih strategis buat anak-anak muda ini supaya tahu apa itu konsep housing kooperatif ya. Misalnya dibawa ke kafe di mana-mana gitu. Kan revolusi bisa dimulai dari kafe-kafe. Dari sebuah cangkir kopi ya Pak. Jadi kalau misalnya Bapak bisa merumuskan satu kalimat visi untuk masa depan perumahan koperasi Indonesia atau collective housing, apa sih Pak yang Bapak mau sampaikan? Satu kalimat yang sangat penting adalah bahwa rumah adalah hak. Hak. Jadi rumah itu adalah hak bagi setiap kita warga negara. Jadi kita harus mengembalikan fungsi rumah yang memungkinkan untuk diakses oleh semua orang. Oke. Kalau misalnya pesan Bapak untuk generasi muda perencana kota, arsitek, dan ekonom atau stakeholder lainnya dalam aspek dalam si collective housing ini, apa sih Pak untuk membangun model perumahan berbasis solidaritas? Pesan saya adalah untuk ekonom, arsitektur, dan juga anak-anak muda semua. Jadi sistem ekonomi kita yang kapitalis ini itu semakin menjauhkan kita dari cara hidup kita yang penting, yaitu hidup yang berkeadilan. Dan problem gentrifikasi hari ini dan juga proses pengalinasian atau penyingkiran atau menciptakan keterasingan bagi hidup kita di kota-kota besar, di kampung-kampung, bahkan di kampungnya aja sekarang udah banyak digusur. Itu adalah karena kita menggunakan mazhab ekonomi yang hanya concern pada profitabilitas, profit dan juga pertumbuhan. Saatnya kita menciptakan satu masa depan terutama bagi arsitektur ekonomi ini juga arsitektur untuk menciptakan arsitektur masa depan kita yang lebih berkeadilan. Kita boleh tumbuh tapi harus berkeadilan. Oke. Through kooperatif. Oke. Melalui koperasi. Gitu. Oke Bapak. Terima kasih Bapak. Sayangnya kita terbatas dengan waktu. Jika tidak saya akan sampai malam ini Pak kita ngobrol. Oke bro, itu saya sih siap-siap aja. Oke terima kasih. Ya, terima kasih Pak. Saya yang dari tadinya nggak tahu tentang apa itu cooperative housing jadi sok tahu. Sekarang saya jadi tahu karena Bapak.
Karena kita berada dalam acara Sok Sok Tahu. tahu. Thank you, Mas. Iya, terima kasih semuanya. Podcast ini dipersembahkan oleh Recepol Research Center for Housing and Policy dan Program Peminatan Perumahan dan Pemukiman di Sekolah Pasca Sarjana Pembangunan Berkelanjutan Universitas Indonesia yang berkomitmen menumbuhkan pemikiran dan kebijakan perumahan berbasis kolaborasi, empati, dan keberlanjutan. Silakan nantikan episode selanjutnya di Seed of Knowledge Talks on Housing Unlearn. Sok tahu. Terima kasih.